Kembali lagi di podcast Beli bersama Beli Saka. Mau beli wallet dan kita kedatangan sebuah orang, Sebuah sebutir orang, seonggok orang, Seekor tapi nggak punya ya, ekor. seekor tapi nggak punya ekor. Ya kalau untuk teman-teman yang belum kenal, ini teman kita bernama Cak. Wis. Sebenarnya nama saya Wisaka. Oh, Wisaka, Jujur aja. Wisaka. Nama saya Wisaka. Kalau di rumah dipanggilnya Ica. Gitu. Oh. Bebas mau dipanggil apa aja boleh kok. Oke, Cak, Cak. dung dung, bentar, Cak, Cak. dung dung, Nah, ini Cak, Cak. dung dung, Gimana Cak. gini? Udah. Nah, lagi dikit. Sekarang Nah. wajah homofobia saya. Ini lo bisa ini. Oh siap. Opsinya. Oke. Iya. Ya, terus dah. Alright. Wih, kali ini kita akan membahas yang lagi rame di media nih. Nah, jadi gimana kabarnya, Cak? Oke, nanya kabar lu dah. Iya dong, tanya dulu dong, orang belum kenal kan. Pengen ngegas aja, Cuk, ya. Kalian masih amatir ya ngomong. Iya, memang sebenarnya kan kita apa adanya gitu loh. Kita kan nggak ada skrip, Pak. Iya, ada skrip. Kita cuma ngomongnya, oh ya. Iya. Bingung mau jawab gimana. Iya. Jadi apa kabar, Cak? Sehat. Bagus. Ya bagus. Kemarin tadi kencingnya masih lancar. Oh, kecil banget. Iya. Pupnya gimana Makan pupnya? masih enak ya pup, agak-agak lah. Wah. Kelihatan sekali amatirnya kita ya. Iya. Tanya kabar bagus. Ya udah. Kencing masih lancar. Bahasa basi negara kita banget. Beli berdua yang keren nih apa kabarnya? Wih, keren dong, dibilang keren lagi Pak. Sehat. Sehat juga. Sehat. Bagus. Bagus. Lawak kali sih. Ya tapi soalnya kan kita tahu dengar nih waktu ini kan ada sedikit agak berat hidup ya. Wah. Enggak hidup sih kayak pemikiran gitu Iya. kan. Teman saya lebih berat, Pak. Oh iya. Iya sih. Lain dong, secara fisik dong. Hidupnya. Oh iya hidupnya. Secara Itu fisik dia. dong. Kan Secara soalnya waktu agama. ini kan kamu dapat menghilang tuh 2 minggu tuh. Waduh. Gak usah dihubungi tuh. Gak ada balas-balas chatku Pak, tapi nge-tweet terus Pak. Nah itu udah makanya kan kita mau nanya nih. Soalnya kan dengar-dengar waktu ini dapat sedikit ngobrol dengan seorang profesional lah. Yo. Ya, Iya. profesional. Dan kebetulan kita sekarang lagi membahas tentang Healing ya. gitu. Sebenarnya healing itu kan apa sih healing? Kalau menurut Pak Walat sendiri gimana Pak? Healing kintil. Healing itu. Sorry, ini mau bapak-bapak sekali kita nih Pak. Boleh. Iya kan healing. Lucu. Jadi sebenarnya waktu itu tuh apa yang terjadi dengan dirimu? Apa yang terjadi? Waduh, ini panjang loh ceritanya lu. Ya, di ringkas pendekin dikit. aja lah. Ringkas dikit. Ya 3 detik dah. Dah. Ya jadi kita Jadi begitu. bagus. Gimana Pak? Apa Bagus. ya intinya ya? Intinya sih kayaknya kapan dia? 2 sebulan yang lalu apa 3 minggu Ya, yang lalu? sebulan. Ada sebulan. kayaknya ya? Sebulan. Itu aku sempat ke psikolog jadinya. Psikolog atau psikiater? Psikolog sih, karena itu psikolog. dokter dan dia bisa ngasih obat. Psikiater dong. Oh, Pak. ada ya? Psikiater itu yang ngasih Psikiater ya? obat. Iya, psikiater yang ngasih obat. Mohon maaf. Psikolog itu konsul ya, konseling. Oke. Itu dah berarti intinya. Pokoknya dia psikiater. dokter dan spesialis, bukan PSI gitu. Iya, PSI dah benar ya. Oh, gitu ya. Oke. Itu gitu bos. Terus ya awalnya mungkin kali ya tak ceritanya kenapa ya? Awalnya itu sebenarnya emang udah sering ngerasa down nih. Cuman kan nggak boleh self diagnose. Ya. Jadi selalu dilawan dengan diri sendiri kayak Oke. disemangatin aja, sering sembahyang juga kan gitu ya. Itu bullshit sih sebenarnya. Terus Iya. maksudnya aku nggak pernah sembahyang sih sebenarnya. Terus Ya. habis itu yang buat mulai kenapa sampai ke profesional atau ke psikolog ini adalah udah mulai mempengaruhi produktivitas dalam kerjaan. Oke. Oke. Berarti udah merasa kurang nyaman gitu dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Kayak ada merasa terganggu gitu ya. Iya lebih kayak bangun nih, besok kayak padahal sebenarnya pekerjaan tuh banyak, tapi kayak nggak pengen kerjain dan nggak peduli juga. Oh. Dan merembet juga ke hal lain sih kayak malas ketemu teman, malas ketemu orang, malas ngomong sama orang-orang sekitar kayak pernah nih ada hari-hari di mana aku bangun nih misalnya jam 7 jam 8 pagi sampai jam 8 9 malam tuh aku di kamar gitu. Buset. Ngapain itu? Di kamar tuh bahkan rebahan aja doang nggak ada bangun-bangunnya gitu. Oh, jadi nggak bangun. Iya. Oh, bangun. Enggak, itu juga enggak. Wih. Maksudnya beneran rebahan. Enggak, tapi beneran itu kayak- tapi berarti itu kan ada kemungkinan juga sampai ke sana dong dampaknya itu. Ya, nah yang nggak tahu itu dah apakah itu emang cuman sebatas emang lagi mager doang atau emang sebenarnya gini. Cuman kayak pernah sih beneran jam 8 nih bangun besok kayak tiduran main HP ketiduran lagi main HP sama sekali nggak bangun sampai kok udah jam 9 malam aja ya gitu. Oh, alah. Itu kayak skip kerjaan, skip macam-macam lah jadinya gitu. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Kok lu pernah kayak gini nggak, Pak? Pernah. Wah. pernah. Cuman nggak. Karena pengangguran ya ngomong-ngomong.
Pandemi. Pandemi Kleng. Tapi kalau aku kayak gitu sampai malam-malam itu biasanya tidur aja sih. Jadi kayak hibernasi istilahnya. Nah, karena Hibernasi ya, capek Tapi hibernasi kadang ya. aku juga punya momen kayak satu hari gitu aku emang pengen di kamar, diem nggak ketemu orang, baik nonton TV atau nggak nonton film atau nggak nulis lagu. Gitu. Betul. Ya mungkin itu normal ya, kayak semua orang pasti ada waktu-waktu kayak gitu. Yang pas itu buat masalah kan karena Pekerjaanmu tuh terganggu jadinya. betul. kan. Biasanya emang juga terjadi kok kalau misalnya weekend pasti ada satu hari aku harus kayak gitu nih. Tapi kan itu emang udah bisa kita kontrol ya kayak Ya. emang ada tanggung jawab. Itu ada memang apa. kesadaran kita. Betul. Yang ini kayak kok udah nggak pengen aja nih gitu sampai beruntut lah nih ke kerjaan. Terus sebenarnya sih emang dari dulu ada rencana ke profesional, cuman kayak antara nggak sempet sama magar-magaran aja sih. Oke. Sampai akhirnya dipanggil sama company nih, kayak diajak ngobrol. Kapan itu, Pak? Tempat kerja lah. Oh ya, oke. Company. Oh, company. Sorry, terkira Kamani. Kamani kan ini slogan sekolah Anda. Company itu, udahlah. Itu dia alma mater. Saya juga di sana. Sebelahnya. Anda negerinya, saya swastanya. Makanya abis itu diajak ngobrolnya sih, sebenarnya udah ngira kayak, wah ini dipecat nih, udah ngira kayak soalnya kan nggak perform nih. Iya. Ternyata diajak ngobrolnya, ditanyain nih kenapa. Oh, siap. Ih, kamu kok perhatian banget sih. Gitu. Demi bagus kualitas sound. Jadi seneng deh. Terus dipanggil habis itu kayak diajak ngobrol, gimana nih kok kayak gini, udah kira mau dipecat tapi ternyata malahan dikasih sama dia waktu untuk off nih dari perusahaanku. Gimana kalau kamu off aja dalam waktu tertentu. Berapa lama gitu ya? Betul, dikasih 2 minggu, tapi dalam 2 minggu itu kita pengen kamu bener-bener ke profesional ya untuk beresin ini dan cari tahu gimana cara solve ini. Oke. Berarti oke. di company-nya itu support ya? Iya sih. Oh bagus berarti. Support. Ya kan kadang ada yang mau yang profesional terus pokoknya gitu kan. Sama sekali. Ya, Itu ya. salah satu privilege sih aku bilang ya, karena ternyata tempat kerjaku lumayan mengerti sama hal kayak gini. Ya, Karena ada nih waktu ini temanku ceritakan bahwa dia tuh malah ditanya balik. Coba kamu tahu apa yang bikin kamu kayak gini, padahal benar-benar memang pekerjaannya. oh gitu. Iya, ada Pas yang kayak aku gitu. sebenarnya bukan pekerjaan sih untuk. Nah, waktu itu tuh dia pekerjaan jadi kayak yang malah sama sekali nggak dapat privilege kayak tadi itu untuk istirahat, untuk ini. Jadi dia kayak gitu deh. Jadi uring-uringan lah pokoknya, sempat juga ngeliat teman kayak gitu tuh ya kasihan gitu sebenarnya. Oh juga mungkin ini salah satu pendukungnya, karena ternyata bukan berapa ya, aku nggak tahu sih berapa banyak, cuman orang-orang di tempatku kerja dan masuk level yang di atas itu juga pernah mengalami hal ini di masa mudanya. Oh, Jadi mungkin mereka kayak iya. Berarti ini- kayak I've been there lah ya. ya Oh. kayak gini aja, gini. Apa tuh Abinder? I've Aku been pernah. there. I've been there, oke. Ya. Kenapa telinga aku? Sorry Pak ya. Kemasukan tebu ya. Oke. Tadi pengen aja tapi nggak enak sih. Aja nggak apa-apa, bebas. Ejek aja. Bebas di sini bebas. Kita kan berteman nih. Kalau kita nggak berteman baru berantem. Iya. Katanya Saka Iya, gitu. iya kan. Nah setelah itu kan langsung datang ke yang profesional. Ya sih, sebenarnya sih nggak langsung ya, cuman disuruh untuk ada waktu nih aku seminggu sebelum aku ngambil leave 2 minggu itu kan masih harus kerja nih, dan kayak ya let's say lah handover kerjaan. Oke. Sama aku tinggalin. Nah pas itu disuruh dia kan, karena mungkin atasanku pas itu sama beberapa teman kerja udah pernah ngalami hal ini, dia ngasih tips-tipsnya sih kayak ya cari tahu dulu nih kalau mau ke profesional pun nggak semua itu cocok. Dalam artian belum tentu kamu ke psikolog atau psikiater ini bakalan beres, bakalan jadi beda-beda soalnya tipe psikiater. Dan itu 1 hari 2 hari nggak akan kelar. Itu harus untuk risetnya Iya, itu harus continuous betul. kan. Iya, Aku iya. sih pas itu memanfaatkan waktu itu dengan aku ada temen yang juga ternyata dia pernah mengalami hal yang sama, atau mungkin bahkan lebih parah ya, aku lupa masalahnya dia. Oke. Pernah ada peninggalnya lah, ada pokoknya macam-macam lah. Oh Dia iya sampai pokoknya kayak berat lah. pernah 4 bulan 6 bulan tuh sama sekali nggak keluar rumah. Oh wow. Nah, dia udah sekarang udah lumayan recover. Terus ketika cerita dia ngasih tahu siapa psikolognya dia. Terus aku cuma coba aja, dan umurnya masih nggak terlalu jauh sama aku, jadi kan Ada relate-nya mungkin ya, ya kayak merasakan. asumsiku berarti orang ini yang psikolognya pasti lumayan ngerti lah dia kalau anak. Iya. Iya. Tapi gini nggak, sebelum masuk ke ke profesional gitu, Ya. sempat tak berpikiran bahwa aku harus healing nih, aku harus mencari tahu, aku harus menghilangkan ini nih dengan cara healing gitu, ada nggak sih? Ada, tapi sebelum profesional itu jeleknya adalah setiap kali muncul perasaan kayak gitu langsung tertutupi sama rutinitas. Oh. Jadi kayak oke. ke-skip gitu loh. Iya.
langsung ke skip gitu ya. Ya langsung kayak, ini kenapa sih? Tapi kayak ya udahlah, misalnya ternyata ada kerjaan atau ada teman ngajak keluar atau gimana, kelewat lah jadinya tuh. Jadi kayak terdistract itu sih. Terdistract ya. Sementara mungkin bisa menutupi hal itu, tapi kan root problem itu nggak beres-beres jadinya sebenarnya. Tapi ini apa namanya? Jam tidur nanti kayak kurang gitu juga. Itu gila sih kalau jam tidur. Oh ya? Sumpah kalau jam tidur. Tadi kan aku bilang nih, ada hari-hari di mana aku bangun jam 8 bisa keluar kamar sampai jam 9 malam. Tapi ada juga hari-hari di mana aku udah ngantuk nih di luar, tapi bisa sampai pagi itu nggak tidur. Oh, kayak fokus gitu ya? Nggak bisa tidur aja gitu. Udah kayak padahal udah ngantuk banget di misalnya lagi nongkrong di mana gitu nih. Terus udah ngantuk nih tempat nongkrong, udah mau pulang. Tiba-tiba pas saya tidur udah pagi dan udah harus kerja, udah harus meeting macam-macam. Buset, berarti memang parah banget ya waktu itu keadaannya. Banyak sih, nggak tahu ya penyebabnya apa. Mungkin kan kerjaan sama ada yang beda time zone kan. Iya. Meeting tuh kadang-kadang. Ngerti. Jam 10 malam bisa ada meeting, jam 12 malam bisa ada meeting, jam 5 pagi bisa ada meeting. Mungkin itu salah satu faktor juga nyebabin jam tidurnya nggak normal. Oke, berarti emang faktanya dari kerjaan juga ya. Ya kalau untuk nggak bisa tidurnya mungkin karena jadwalnya itu. Tapi nggak sepenuhnya itu juga sih. Nggak, tapi maksudnya ketika perasaanmu yang kayak nggak mau keluar dan segala macam tuh tidur teratur nggak? Sedikit. Kayak misalnya nggak sadar nih udah ketiduran aja. Tapi mungkin yang pas aku bilang nggak bisa keluar kamar tuh pas sudah lagi capeknya banget mungkin. Pas hari-hari biasa harus kerja itu malah nggak bisa tidur gitu. Nah karena bahasannya kan sekarang kan ini sorry nih ya, bukannya kita mau ngebahas yang apa anak-anak Twitter atau gimana, tapi kan emang di situ tuh adalah informasi yang paling cepat lah gitu loh saya kan, karena selama ini kita lihat orang healing cari healing segala macam, ternyata masih sekolahan, masih ya istilahnya level stresnya beda lah gitu loh dengan kamu yang kayak sekarang. Waktu dulu sekolah pernah nggak sih kayak gitu dalam posisi terganggu karena sekolah gitu loh? Nggak tahu sih, cuman menurutku kayaknya fun sih sekolahnya. Tapi jujur nih pendapatku kalau ditanyain anak-anak sekolah nih udah stres udah apa, menurutku aku sih secara pribadi, opini pribadi ya, nggak bisa nggak kita ngebandingin stresnya orang tuh satu sama lain. Walaupun dia ternyata masih muda nih, masih sekolah, ya mungkin bagi dia itu adalah hal yang penting buat hidupnya dia sampai dia stres. Nggak, maksudku sekarang kan yang terjadi adalah kayaknya memang level stres beda-beda nih, tapi semua pada menganggap bahwa healingnya mereka tuh adalah yang karena mereka benar-benar yang paling tersakiti gitu loh istilahnya dalam posisi itu. Ada yang kayak gitu tuh, kayak misalnya ada yang putus pacaran putus, aku butuh healing, terus mereka umbar-umbar sosial media begini. Kan ada yang kayak begitu tuh. Mungkin aku bisa nambahin ya, mungkin faktor stres di sekolah ya. Iya. Itu tuh mungkin karena dari faktor internalnya dia, kayak keluarga atau gimana, mungkin dia dapat pressure berlebihan, bagus atau apa itu. Mungkin itu juga berat gitu loh. Itu juga berat kan, modelnya kayak memenuhi ekspektasi dari banyak orang. Di umur segitu kapasitasnya dia mungkin emang udah segitu udah. Mungkin ya. Makanya kan soalnya kaget juga nih lihat kayak misalnya di Bali Base gitu ya. Kita lihat Bali Base atau enggak di base-base lain. Hotelnya Bali Beach. Bali Base. Saka kan anaknya Twitter Bangke. Enggak kan? di Bali. Karena gini loh, kan berapa kali ngeliat kayak yang kalian di mana nih psikolog murah di Bali kayak gitu. Berapa sih biaya psikolog kayak gitu loh. Nih umur berapa sih nyari psikolog, kayak mereka nih dalam posisi emang nggak berani ngomong mungkin sama orang tuanya ya. Kalau mereka punya masalah akhirnya mereka cari psikolog segala macam. Kayaknya kan berarti stress levelnya beda, dan ukuran mereka untuk sampai di titik mereka harus cari profesional tuh kayaknya beda banget deh dengan kita yang dulu gitu loh. Dan tapi ini satu hal juga yang menarik. Setelah kamu konsul itu, kamu share nggak itu ke orang-orang terdekatmu? Aku orangnya lumayan transparan ya. Aku share sih. Dan tanggapan dari keluarga internmu? Ada ngobrol tuh, ada ya, ada ke keluarga juga ada ya. Ngobrol. Dan mereka oke gitu kan, nggak bilang kamu kayak harus sembahyang. Itu perjalanannya lumayan panjang sih. Dalam artian keluarga, orang tua terutama, mereka tuh sebenarnya orang tua Bali pada umumnya lah ya. Iya. Ngerti dah maksudnya. Iya. Mungkin karena dari SMA udah agak nakal saya kan gitu. Iya. Udah agak nakal. Agak membangkang lah. Tapi dalam artian bisa mengkomunikasikan yang benar, lama-lama orang tua udah lumayan liberal lah, kayak udah kayak ya udah yang penting kamu tahu untuk hidupmu tuh harus gimana, kita terima aja gitu. Cuman pas aku cerita itu mereka lebih ke ini agak mengharukan sih sebenarnya. Iya. Kamu ada tisu. Ada tisu ini kita semua. Apa ini sih? Tai. Buat tidur lah.
Mereka cuman support ya, tapi ibu sih pasti lumayan gini. Dia sedih dengan diri dia sendiri karena sebagai orang tua tuh sampai tahu anaknya mengalami hal kayak gini. Merasa kayak nggak berhasil. Lebih ke menyayangi dengan penuh. Gitu. Dia ngerasa udah menyayangi dan ngerasa udah melakukan semuanya, tapi kan ini ternyata ada sesuatu yang di luar kontrolnya dia. Dia lebih ke sedih. Aku sampai ngalamin hal ini lo gitu. Kayaknya aku ada yang kurang nih sampai kamu kayak gini gitu kan. Menurutku sih pasti enggak ya, dia enggak ngerasa gitu ya. Cuman dia kayak gimana ya, kayak gue kasihan lo orang ini. Bukan karena dia nih, dan dia udah tahu. Aku udah dari awal udah bilang nih sebelum aku, jangankan setelah konsul, sebelum aku konsul aku memang udah bilang kok sama planku mau konsul. Dan mereka cuma nanya apa yang mau diginiin, apa yang mau disupport. Kayak enggak kok, apa santai aja gitu. Tapi ketika misalnya nih sedikit aja ya pengalaman di psikolog gitu ya. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin yang dengar pengen ke psikolog nih gitu misalkan. Psikolog atau psikiater. Psikolog atau psikiater ya itu. Biasanya mereka apa yang mereka lakukan gitu loh awal-awal gitu loh. Apa pertanyaan yang mengarah kemana atau gimana gitu. Biasanya biar mereka nih karena kan ketika mereka masuk ke profesional kejujuran tuh yang utama loh. Kalau misalnya kamu udah ke psikolog, terus kamu masih menutupi, kan menurutku buat apa ke psikolog gitu. Kalau dari pengalamanku kemarin itu yang pertama dilakuin sih emang dia nanya aku ada apa nih dan gimana. Cuman itu juga secara implisit, boleh nggak sih ngomong implisit? Apa sih? Ya implisit ya boleh. Secara tersirat. Ya implisit ya. Tersurat anjing. Yang aku rasain itu dia mendetek dulu nih karena kayaknya ada levelnya, dampaknya itu kemana. Dia kayak nanya yang tapi pernah nggak sampai ngerasa gini, kalau misalnya itu di let's say lah ada 10 level ya, misalnya kayak ngerasa nggak pengen bangun, habis itu ngerasa nggak pengen makan, terus ngerasa ada yang pernah ngajak kamu ngomong, kamu dengar suara, ada rasa pengen. Gitu ya? Dia nanya nih level-levelnya sampai mana yang aku ngerasain iya dan sampai mana enggak. Berarti dia tahu nih, berarti ini seberapa mungkin bahasa tanda kutipnya parahnya seberapa. Oke. Gitu. Baru setelah itu ada ini lebih lanjut ya. Setelah itu langkah dia tahu lebih mungkin lanjut ya. Kayak gimana kan. Kalau misalnya ternyata sampai parah nih, sampai dia udah punya, karena sih tendensinya ada yang sampai bisa dengerin suara yang bukan suaranya dia di kepalanya. Ya itu menarik tuh kalau kayak itu tuh, karena kan banyak juga beberapa kasus kriminal terjadi karena itu kan. Kalau apalagi yang aku lihat di internet, bisikan setan. Ya kalau kita bilang bisikan setan, kerasukan atau apa itu kan sebenarnya kalau dari ilmiah tuh ada. Gitu. Ada sebenarnya. Ada maksudnya kayak dibilang kamu harus tusuk dia lah, kamu harus bunuh dia. Iya ada. Bahasa zaman sekarang apa ya? Bahasa zaman sekarangnya. Halu. Kalau dibilang sama pas itu sih kayak ngerasa agak halu, ada yang nyuruh sesuatu, ada macam-macam. Ya itu udah masuk ke yang agak mengerikan sih. Maksudnya kayak memang benar-benar butuh pertolongan di masa seperti itu. Agak trigger warningnya, cuman sempat juga ditanya, pernah nggak pas mau tidur kan nih malamnya, terus kayak nggak sengaja berharap atau besok bisa nggak aku nggak bangun ya gitu. Itu sampai tanyain kayak gitu sih. Tapi secara ya karena profesional kan, tapi secara hati-hati dengan cara yang baik dan benar. Termasuk suicidal mind nggak sih itu sebenarnya? Iya kayak mungkin itu arahnya ke sana mungkin ya. Mungkin ya. Nah, jadi beda lah nanti treatmentnya kayak tergantung saking dari capeknya gitu ya. Betul. Ya kadang ada juga yang berpikiran seperti itu, makanya tergantung ke tingkat ke dropnya Betul. dia harus dikontrol di situ. Mungkin maksud dari si psikiater atau psikolog ini untuk mendetek seberapa dalam lah perasaan depresi atau apalah itu namanya. Supaya dia bisa buat treatment plan-nya yang Iya. Tapi so far udah better kan sekarang? Udah sih. Bagus lah kalau begitu. Nah, tapi manfaat psikolognya dapat berarti ya ada ya? Menurutku iya, karena bagus banget kok penjelasannya. Banyak hal yang aku pelajari nih karena itu aku lupa. Berarti psikiater apa psikolog namanya itu ya? Psikiater kalau setauku yang nggak sampai lah kayak besok kesana nanya ibu psikiater apa psikolog gitu ya, kalau setauku ya maaf yang ngasih obat kalau salah nih ya. Tapi setauku kalau yang psikolog itu obat, dia hanya konseling aja. Oke. Ya kalau dia udah mau ngasih resep obat. Dia cuma psikiater kalau nggak salah, karena dia gelarnya dokter. Itu ada cerita mantap ini. Pokoknya kan aku dikasih obat nih. Mantap nih. Mantap ini. Nggak bungker gitu. Gimana? Wah, bungker. Sebelum ke nggak bungkernya, kan dia ngeresepin sebuah obat nih. Aku baik-baik dong nanya kayak kenapa sih harus dikasih obat ya? Gitu. Apa guna obatnya ini? Apa manfaatnya? Bla 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 bla. Bagus, logika penjelasan itu tuh simple tapi benar-benar ngena nih. Kayak perasaan emosional itu ada 3 faktornya nih.
apalagi kalau mau dibenerin, bukan sih benernya, apalagi mau dinormalin atau ya you name it lah. Iya. Pertama ada dari faktor internal emang bawaan. Dalam artian gen gitu ya. Sebenarnya bukan gen sih, internal tuh satu yang mau aku bilang maksudnya gini. Apa yang namanya chemical kayak hormon. Iya. Iya. Chemical tuh kayak romance gak dia? Ya, benar banget kan. Hormon tuh kalau kamu happy itu kan sebenarnya ada hormon yang dirilis, kalau kamu sedih ada hormon dirilis. Testosteron gitu juga. Dopamin sebenarnya. Iya, dopamin ya. Itu faktor satunya. Terus faktor duanya itu attitude sama karakter emang bawaan dari diri, emang orangnya periang atau enggak. Ketiga adalah eksternal dari lingkungan sekitar, keluarga. Yang karakter sama eksternal ini cara untuk let's say lah penyembuhannya emang dari konseling. Tapi yang hormonal internal ini mau nggak mau emang harus dari obat. Betul. Itu aku kayak make sense banget penjelasannya, kayak oke. Kasihlah obat tuh. Nah ini bagian bawah tanah. Agak bangkrut nih. Kan bawah tanah kita kan ngomongin bunker kan. Untuk sembunyi nih bunker. Ini anjing banget sini sejujurnya nih. Kayaknya aku yang salah sih. Gimana? Karena ngasih obat 2. Aku kayak salah denger karena dibilang itu adalah obatnya diminum pas malam hari ya. Aku nggak tahu either itu obat tidur atau obat apa. Yang aku tahu cuman diminum pas malam hari setelah makan. Nah, pulang dari konsul. Aku ke tempat temanku nih, nongkrong kan, dia mereka masih di sana. Karena itu udah malam kan, udah 9:30, aku makan, aku minumlah obatnya nih. Udah minum, ngobrol-ngobrol, bla bla bla, udah mulai ngerasa kok aku agak lemas mengantuk ya. Di sana tuh, mata sudah mulai agak berat kan, kok ngantuk ya. Isi batako atau enggak? Iya kan, kayak pulang aja kali ya gitu. Mau pulang nih, sumpah mau pulang, tapi kayak agak kok udah mulai ngerasa sih kayak ngerasa bibirku tebel-tebel. Pengen makan aja nih. Iya. Ambil roti dulu deh sambil mau pulang. Aku gigit nih sekali sambil berdiri. Abis itu aku ambruk. Serius? Di sana tuh aku ambruk, keluar keringat dingin. Diberdiriin sama temanku kan didudukin. Ini tempat duduknya gini nih. Aku tuh gini. Terus kejang-kejang ini. Teman-teman udah panik semua tuh. Gimana nih orang? Gak ada yang snapgram ini? Enggak sih. Kalau ada juga soalnya dia gak bisa nge-tag. Karena gak punya Instagram. Paling gak TikTok nih dibikin ya. Dia diputusin pacarnya terus dia stres gitu. Diubah. Dari orang diubah ceritanya aja. Sedang kan TikTok banyak gitu. Itu anjing banget sih itu. Aku mau buka mata tuh gak bisa. Aku udah maksa udah kayak nggak bisa mau ngangkat kaki ya kan, mau berdiri kan nggak bisa, sumpah nggak bisa. Gile. Itu aku maksudnya aku pernah mabuk kan, pernah ya. Yang nggak mabuk juga pernah yang lain selain alkohol juga pernah, nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Itu udah kayak anjing, kepikirannya sih kalau itu jadi pulang sendiri, let's say lah 10 menit sebelumnya aku pulang. Di jalan, Jo. Nggak lucu, Jo. Nanti nggak lucu lagi. Di papa mobil temanku dianterin pulang sama mereka. Di rumah tuh aku ngeliat sendiri jalan sampai ke kasur, habis itu tidur tepar. So pagi baru bangun, samperin sama orang tua. Kan di rumah dipanggil Cak ya. Cak, kok motornya nggak di rumah? Tapi ini kita bukan ngomong karena ini kan emang pure kesalahan dari kamu yang tidak mendengar instruksi ya. Menurut saya sih begitu. Bukan berarti obat yang diberikan itu tidak bagus. Tidak bagus karena ternyata itu emang obat tidur. Obat tidur yang kamu minum di sore hari. Yang aku minum di sore hari. Harusnya aku minumnya ketika di kasur. Berarti itu kan emang totally salahmu. Karena kan bayangan psikolog atau psikiater itu kan habis makan tidur mungkin ya. Dan mungkin satu hal yang nggak disadarin atau hal yang harus dicoba adalah pertama tuh, ini ketika ngobrol sama temanku yang dokter ya, sama psikolognya, badan tuh kan memang punya reaksi tersendiri sama hal yang baru. Oke. Ada perlawanan dia. Tuh, kedua, dosisnya itu, ini juga nih kenapa jangan beli obat-obat kayak gini sembarangan. Nah, ini dengerinnya. Karena kan pertama dosis harus kita tahu nih dosis kita seberapa. Pas pertama kali itu emang di trial nih sama psikologku, coba aja pakai dosis segini, karena aku bilangnya emang usah tidur. Setelah hari berikutnya mungkin badanku udah terbiasa, ya nggak ada terjadi hal kayak gitu, dan mulai dikurangin dosisnya supaya lebih netral lah gitu. Tapi berarti benar tuh semua masalah dosis obat sama dosis tubuh kita kan beda-beda. Betul. Itulah yang terjadi Pak sama orang-orang yang pakai narkoba. Aku dengar dari Ariel Lasso bilang bahwa sebenarnya narkoba itu obat biasa dia,
sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu berapa dosis yang bagus untuk tubuh kita, makanya sampai gelek sampai segala macam tuh emang karena berarti dosisnya lebih gede dari ini yang bisa diterima ya kapasitas tubuh gitu. Ya lebih baik jangan mengkonsumsi obat yang tidak harus dikonsumsi. Betul. Iya, betul. Sama dibeli-beli itu juga tuh bener ada tuh yang jualan kan obat-obat tidur itu kan. Ada yang jualan. Intinya semua obat itu akan bereaksi sama seperti narkoba jika kamu makannya berlebihan. Iya, overdosis namanya, Cok. Waduh. Apa? Obat kuat itu gimana? Wah, kurang tahu saya. Nggak, maksudnya contoh kayak kita minum obat pusing. Obat pusing kan disarankan minum 1. Ya. Tapi kalau kita minum sepepel kelar juga. Tapi bener Pak, maksudnya gini, kalau aku sendiri ya minum obat ya. Obat tahu Rinos nggak? Enggak. Tahu Rinos nggak obat Rinos? Obat pilek yang harganya 1 butir itu 7.000 Pak. Itu ampuh banget untuk obat pilek. Iya, emang obat paten. Sampai pada titik aku sakit banget sakit banget nih. Itu dosisnya gede tuh. Sakit banget terus hari kedua nggak bisa, aku coba minum 2. Itu siangnya langsung sembuh Pak. Saya boleh nggak nanya definisinya sakit banget pilek tuh gimana? Kayak terus ngucur, terus apa mau bangkas tuh apa istilah mau bangkas? Bersin. Mau bangkas istilahnya. Karena kalau bersin kan hacing, kalau saya kan hacing gitu Pak. Bangkas Pak. Kalau saya semutan jadinya. Iya. Itu kalau waktu itu minumnya di mulut atau di hidung? Makan 2 nih masukin Tapi hidung 1. mana ada obat yang dimasukin di lubang pantat tuh? Oh ada itu. Ada itu ya. obat untuk kalau bermasalah dengan BAB. Aku pernah sih. Ada. Aku pakai mikrolak pernah. Kayak Terus gitu kan. Terus sumpah nih ya, Ya. aku pasti takutnya adalah ini masuk lubang pantat sih. Nggak mungkin tak tolong orang dong. Iya. Yang aku takutin ya masukin blender kok ternyata aku menikmati itu gimana? Itu tai banget sih. Itu Anda harus ke psikiater lagi. Itu kayak Itu harus ke ngobrolan yang profesional lagi. kok jangan gitu. Aku takut karena itu ketakutanku. Tapi akhirnya nggak ada kan? Ya untungnya nggak. Masih lah. Ya. Nah, biar tidak lebih kemana-mana. Ya. Tapi kita konklusi aja ya bahwa oke lah kalau berusaha ke psikolog silakan psikolog. Yang pasti yang penting harus tahulah kemana kan tempatnya kan. Betul. Kalau mau tahu nih siapa psikolognya dia langsung hubungi dia aja ya. Gitu. Tapi dengar-dengar sekarang juga untuk ke psikolog atau ke psikiater itu udah ditanggung BPJS. Itu nggak tahu tuh. Kabarnya sih demikian. Kabarnya udah dapat kabar kabarnya ya. Tapi nanti coba dicek lagi terus kemudian ya beli obat-obatan itulah jangan lah ya. Terus apa lagi tuh? Ya kalau masalah healing gitu silahkan lah healing ini dengan sekarang cara. yang menarik healing yang kamu lakuin ini apa sekarang? Kayak Sekarang nih ya. Tadi kita bilang tentang Muay Thai itu gimana maksudnya? Muay Thai. Secara pribadi nih. Karena kan ada video tuh Pak yang break room itu loh. Aha. Mereka katanya kalau healing kesini aja mukul-mukulin barang gitu. Nah itu menurutku bagus loh. Ya. Aku sebenarnya setuju sama kamu. Setuju tuh modelnya Bentar kayak lu, aku bentar sih lu. bilang kayak Bentar lu Pak. Sorry nih ya, sebentar. Ya, udah selesai pegelnya. Bangke. Sempat kurang olahraga mungkin bos. Iya, kurang olahraga. Ditahan tuh perut Pak. Oh, oke. Kurang Tadi sampai mana? Itu loh yang break room itu. Oh, kalau berantem. Yoi, kalau kan break room itu kan orang-orang kan healing ke sana. Kalau menurut saya kan orang-orang yang punya masalah temperamen atau apa gitu, punya abusive pacar yang abusive, suami yang abusive ke sana aja kalau lagi emosi gitu loh maksudku. Iya, tapi kan itu tergantung. Oh, kalau karakter gitu bisa, tapi kalau untuk condong ke arah seksual kayak nggak bisa. Enggak emang enggak. Maksudnya kalau memang mau abusive yang marah-marah mukul orang itu mending ke sana break room itu gitu loh. Mungkin nggak segampang itu kali ya, kayak Mungkin dia ya. seorang yang abusive ke pasangannya, bukan dia abusive memang pengen kasar, tapi lebih ke pengen kasar ke pasangannya. Nah, Berarti- itu kan dari sexual things berarti kan. Berarti objeknya Iya. nggak bisa diubah dong. Misalnya Iya kayak kan ada nih orang suami istri yang kayak dia mukul istrinya. Iya. Nah, kayak menurutku sih nggak mungkin bisa dirubah objeknya ya. Oh, Pasti iya, dia iya. walaupun dia ngancurin barang lain, dia nggak karena puas karena yang dia pengen pukul tuh bukan untuk ditiru ya, tapi memang Iya, yang iya. pengen pukul tuh pasangannya dia mungkin. Tapi sekarang gini, kalau misalnya kalian nih mau berkaca dari breaking room tuh ya. Kalau kalian tuh pernah nggak sih dulu tuh ngancurin barang gitu? Aku pernah ngelempar gitar pernah. Oh, lempar kita. Di mana? Di gelas, panggung, di atas panggung. Lempar gelas ngapain, cu? Ya intinya itulah. Oh. Iya. Kalau kamu kan lempar gitar, kalau aku ambil gitar. Wah. Nggak, kalau aku pernah ngancurin lemari dulu. Kan aku dulu Lemari apa? Lemari baju. lemari buku. Oh, lemari Udah buku. belajar. Jadi Karena kayak- jadi tukang kayu apa gimana? tahu kan yang lemari kan dia- Sampai nyanyi nggak? kan bisa langsung isi ada lemarinya, ada nah itu aku pukul pedang. Oh, yang ini tuh ya? Blah, ambil Yang- mikir kayak QC-nya enggak apa. Yang merahnya itu ya?
ini ya. cuman emang dulu aku sadari dulu tuh aku temperamen. Apa salahnya dari lemari itu kayak? Enggak, tapi kalau sekarang tuh diganti jadi pohon pisang udah terkenal kayak. Iya. Salah dari Binjai. Dari Bali. Mungkin dia perlu ya. Aku pernah sih dulu lempar HP. No comment. Enggak ada komen. Takut diantem saya aja. Iya. Pas dia bilang salam dari Binjai, dikasih obat ya, Cak. Kok kalian diam? Salam dari Bali, ampun ya. Awas keren lagi kayaknya sih. Enggak, tapi udah. Salam dari Anjay. Tadi mikir ya dia. Tadi mikir. Momen. Enggak, tapi bener. Tapi aku juga pernah sih itu. Apa? Lempar HP dulu waktu bertengkar sama pacar gitu. Ke pacarmu kira lempar? Enggak lemparnya ke bawah. HP apa sih zamannya? Anti kekerasan terhadap wanita. HP apa zamannya? Apa ya? Samsung Galaxy S1 kayaknya. S1 PS2 gitu pokoknya. Pokoknya kalau S2 pasca sarjana dia. Tambah lagi 1 tahun dokter ya. Daripada kemana-mana ya. Ya. Daripada kemana-mana ya. Ya. Daripada kemana-mana ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Beli kali ini. Yang mau dengerin tanpa melihat wajah-wajah kita langsung ke Spotify, Google Podcast. Terus kemudian kalau mau tanya-tanya tentang psikologi ke Cak, langsung aja dah, komen aja dah nanti biar Cak yang jawab. Cak ini pasien. Ya. Tapi kalau mau tanya lebih detail, ntar di bawah kita kasih tulisan ya. Tanya yang ke profesional. Jadi juga iya. ke teman-teman juga yang merasa ada yang aneh dengan dirinya itu jangan ragu untuk konsultasi ke profesional. Benar. Dan jangan pernah berpikir kalau kamu itu aneh. Ya. Atau kamu tuh mungkin gila atau lebih baik ke profesional dah. Mungkin kayak ada ODGJ kalau kamu gitu merasa ya. ODGJ gitu. Berbeda lah. Ya berbeda dari yang kamu biasanya itu jangan malu Iya. apalagi itu karena disitulah kamu melindungi dirimu sendiri. Gitu. Yap. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Terus kemudian kalau mau tanya-tanya, kalau mau ngasih informasi tentang apa di Denpasar boleh langsung ke podcast Beli, Instagram, Spotify, Instagram sama Twitter juga ada tuh. Iya, di mana? Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Bali. Dari Bali.